Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mewaspadai penggunaan aset virtual seperti mata uang kripto hingga multi-level marketing atau MLM dimanfaatkan sebagai modus baru pendanaan kegiatan terorisme. Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar mengatakan sejumlah kegiatan ekonomi lain yang diwaspadai yakni pemanfaatan korporasi dan penjualan obat-obat terlarang. Pihaknya bersama dengan pemangku kepentingan lainnya telah merilis penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal tahun 2021. BNPT mencatat beberapa modus pendanaan kegiatan terorisme seperti pemanfaatan kotak amal, penggalangan dana dengan embel-embel bantuan sosial, dan penggalangan dana dengan bisnis lokal seperti industri rumahan atau menjual makanan. Kemudian penggalangan dana dengan menggunakan skema multi-level marketing atau LMN atau dengan skema Ponzi melalui media sosial, penjualan aset pribadi, serta penggalangan dana oleh individu yang bekerja di luar negeri. Pendanaan memanfaatkan korporasi, pendanaan memanfaatkan penjualan obat terlarang, pendanaan memanfaatkan aset virtual atau mungkin rame hari ini dengan yang dikenal cryptocurrency, pendanaan pemanfaatan pinjaman online, peer-to-peer lending. Hal ini sejalan dengan fakta di lapangan yang menemukan beberapa modus pengumpulan dana untuk pendanaan terorisme, di antaranya melalui kotak amal, yayasan kemanusiaan, baitul mal, donasi, dan usaha legal. Boy menambahkan, pihaknya juga menemukan beberapa modus pengumpulan dana untuk kegiatan terorisme melalui kotak amal, yayasan kemanusiaan, baitul mal, dan usaha legal. Secara umum, kegiatan penggalangan dana itu tercatat, bahkan memiliki izin, namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan. Tim Liputan, Berita 1. Kripto, modus baru danai teroris. Itulah Morning Talk kita pada pagi ini pemirsa. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ridwan Habib, pengamat teroris dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Julita. Iya, Pak Ridwan, ini BNPT menemukan bahwa ada dugaan kripto ini adalah modus baru untuk mendanai terorisme. Apakah memang ini salah satu ciri-ciri baru dari terorisme yang ada saat ini? Ya, sebenarnya dulu tahun 2019 FBI itu di Amerika Serikat pernah membongkar jaringan pendanaan terorisme Al-Qaeda ya. Tahun 2019 mereka menggunakan kripto Bitcoin. Okay. Dan tahun 2020 ternyata juga ISIS menggunakan yang sama. Dibongkar juga oleh FBI saat itu, bahkan asetnya hampir 200 akun kripto ya, 200 akun kripto, dan totalnya kalau dirupiahkan mungkin sekitar 300-400 miliar rupiah. Dan itu berhasil FBI membongkar itu. Artinya kalau di luar negeri memang sudah terjadi ya, cryptocurrency digunakan untuk tindakan terorisme. Nah, yang menarik adalah pernyataan dari Komjen Boy Rafli Amar terkait dengan terorisme di Indonesia. BNPT ternyata mendeteksi ada indikasi itu, dan ini sangat menarik. Berarti memang kelompok teror itu juga mengikuti perkembangan zaman ya, dinamis. Ternyata mereka juga mempelajari cara-cara untuk mengumpulkan dana secara kripto itu. Dan ini saya kira cukup serius karena kan tidak bisa dilihat oleh orang awam ya. Ini uangnya uang digital dan asetnya ini bisa berlipat ganda. Kita tahu Bitcoin mungkin saya beli tahun 2011 masih beberapa ratus ribu ya, mungkin sekarang sudah nilainya sangat naik gitu. Jadi kalau dalam hal ini cryptocurrency ini bisa sangat bermanfaat untuk kelompok teror. Nah, ini kan satu hal yang saya kira memang benar harus diwaspadai, Julita. Baik, menurut Anda jaringan terorisme yang ada di Indonesia ini kan sebenarnya sudah bisa kita petakan. Nah, ini kira-kira yang mana yang menggunakan modus ini? Apakah mungkin bisa jadi serentak semuanya menggunakan karena tahu bahwa kripto saat ini sedang naik daun dan juga high return juga, begitu Pak Ridwan? Ya, memang di Indonesia ini sekarang ya tersisa dua jaringan besar kelompok teror. Yang pertama adalah jaringan Jamaah Islamiyah
atau JI, yang kedua adalah jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Nah, JAD sendiri pada tahun 2012 itu namanya saat itu masih JAT, itu punya hacker yang ketangkap namanya Rizky Gunawan. Sekarang sedang dipenjara, masih dipenjara. Ini hacker nih, asalnya Cirebon. Rizky ini tertangkap, dia bisa membongkar situs-situs kartu kredit, situs-situs arisan online ya, situs-situs MLM, kemudian uangnya ditransfer ke rekening yang dia bikin gitu. Dan bisa sampai waktu itu kalau nggak salah hampir 1,2 miliar dia dapat dari situ dan digunakan untuk pengeboman gereja Bethel Solo tahun 2013 kalau nggak salah. Nah ini satu hal yang saya kira perlu disikapi serius bahwa memang mereka punya orang-orang yang memang ahli IT, hacker itu. Nah, yang tertangkap kan baru Rizky ini yang terkenal ya. Rizky karena memang terkenal hebat, dia bisa membobol situs Malaysia dan seterusnya. Tapi kan mungkin saja masih ada yang belum tertangkap di luar sana. Baik dari JAD maupun dari JI. Dua-duanya kami meyakini pasti mempunyai orang yang jago IT ya, jago hacking, jago hacker. Yang tentu saja bisa juga menggunakan keahliannya itu untuk menyiapkan pendanaan dengan kripto itu, Julita. Baik. Pak Ridwan, kenapa sih mereka ini harus mengembangkan atau mengikuti perkembangan teknologi untuk bisa melakukan pendanaan gerakan mereka dengan cara-cara baru? Ya sebenarnya semua mereka gunakan ya, semua cara ya. Mulai dari cara yang paling tradisional, kita lihat kemarin pembongkaran kotak infak di Lampung ya, oleh kelompok JI dengan cover Yayasan ABA, Abdurrahman bin Auf. Itu ternyata ada 400 lebih kotak infak dan seminggu mereka bisa dapat 2 sampai 3 juta per kotak ya. Bayangkan aja, jadi dikalikan 400, dikalikan berapa lama itu. Itu pendanaan tradisional ini, pendanaan tradisional. Ada juga yang menggunakan cover lembaga kemanusiaan. Ini yang dibongkar juga di Yogyakarta, miliknya JI, namanya Syam Organizer. Covernya lembaga kemanusiaan, ternyata uang yang masuk dari masyarakat digunakan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan terorisme. Ini asetnya 126 miliar. Nah tentu yang terakhir ini cryptocurrency, mereka juga, kita meyakini mereka juga pasti dinamis mengikuti perkembangan zaman. Karena sekali lagi kripto ini menguntungkan, karena tidak terdeteksi oleh orang awam ya. Kalau kita infak mungkin bisa terdeteksi, kalau transfer rekening kan bisa terdeteksi dengan gampang gitu. Tapi kalau Bitcoin ini kan nggak sembarang orang nih yang memahami itu gitu. Dan bisa lintas negara, ini sangat mudah dioperasikan di seluruh dunia. Artinya simpatisan mereka misalnya di mana, di Amerika, simpatisan mereka di Eropa, bisa dengan mudah menyumbang tanpa harus diketahui identitasnya. Karena kan identitas pengguna kripto ini kan biasanya bukan nama asli kan, pakai nama-nama internet. Nah, ini yang saya kira saya salut dengan BNPT karena menyampaikan ini secara terbuka, dan tentu saja setelah ini harus ditindaklanjuti dengan mengantisipasi ya. Saya kira dengan satgas-satgas cyber yang harus disiapkan. Baik, sebenarnya untuk sumber informasi bagaimana menggunakan cryptocurrency ini sudah ada di mana-mana, tapi ada pergerakan semacam merekrut orang-orang baru yang lebih mengerti soal cryptocurrency dan juga mengerti penggunaan teknologi nggak saat ini menurut Anda, Pak Ridwan? Ya, JI terutama itu kan selalu mencari orang-orang potensial ya. Dengan berbagai macam keahlian ya. Keahlian misalnya mereka dulu kira-kira 6 bulan, 7 bulan yang lalu merekrut pengusaha ya. Merekrut pengusaha yang sudah tertangkap juga. Dari keahlian mengelola sebagai CEO perusahaan gitu. Dan sudah tertangkap. Kemudian merekrut ahli tour and travel, jadi tiketing ya, ahli tiketing. Jadi dia bisa mengatur perjalanan nih, dengan smooth ya. Artinya kalau mau ke Timur Tengah, mau ke Suriah dan sebagainya itu diatur oleh dia. Dan ini tertangkap juga. Jadi ya saya meyakini mereka juga pasti mencari ahli hacking, ahli hacker yang kemudian mempunyai kemampuan mengoperasikan terutama dalam hal ini pendanaan kripto itu, Julita. Baik. Nah ini juga sebenarnya kalau kita masuk bagaimana ideologi dari terorisme yang ada di Indonesia ini kan masuk ke ranah agama. Sementara MUI sendiri seperti itu secara gamblang menyatakan bahwa cryptocurrency ini adalah sesuatu yang haram. Begitu Pak Ridwan. Apakah hal yang sama juga
diyakini oleh mereka atau memang tidak mengindahkan, yang penting uangnya jalan untuk bisa ada pendanaan seperti itu? Oh, bagi mereka itu kan dana-dana di luar kelompok mereka itu menjadi halal ya. Mereka meyakini bahwa itu bagian dari operasi-operasi perjuangan yang mulia, sehingga merebut, jangankan kripto ya, merampok harta orang di luar kelompok mereka pun bagi mereka halal gitu. Kita ingat misalnya perampokan CIMB Niaga di Medan beberapa tahun yang lalu. Itu kan itu yang pelakunya teroris gitu loh. Jadi bagi mereka merampok halal gitu, merampok, mencuri dari orang-orang yang menurut mereka ya, musuh kafir di luar mereka itu halal, boleh. Apalagi cryptocurrency gitu. Jadi saya kira mereka nggak memperhitungkan itu. Yang menarik juga pernyataan Pak Boy Rafli kan ada ternyata indikasi dari penjualan obat-obat terlarang loh. Jadi kan bayangan kita ini jangan-jangan sudah ada kerjasama antara mafia narkoba dengan kelompok teror. Karena beberapa waktu yang lalu ada salah satu pimpinan kelompok narkoba yang ditahan di Lapas Nusa Kambangan yang kemudian bertobat dan berbaiat ke anggota teroris gitu loh. Nah, jangan-jangan nih makin banyak yang seperti itu sehingga dia menguasai cara mengedarkan, menguasai cara peredaran obat terlarang, tetapi hatinya sudah simpati kepada kelompok teror. Jadi uang-uang yang didapatkan dari penjualan narkoba itu tidak untuk konsumsi foya-foya, tapi diberikan kepada organisasi teror. Wah, ini ngeri sekali nih. Nah, ini yang disebut dengan drug terrorism gitu. Kalau di Afghanistan sudah sangat sering seperti ini. Tapi kalau di Indonesia perlu ada penelitian khusus. Apakah ada semacam pergeseran dari motif dan juga ideologi dari terorisme ini? Karena kalau kita lihat title-nya kan sebenarnya masih ada ideologi agama di sana, Pak Ridwan. Oh, dari dulu enggak, masih sama. Justru karena masih sama itulah mereka kemudian masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan mereka meyakini bahwa ini perjuangan jangka panjang gitu loh. Walaupun tertangkap di penjara, walaupun ditahan, bagi mereka tidak menyurutkan perjuangan. Bahkan di dalam penjara, tesis saya membuktikan bahwa mereka melakukan perekrutan. Di dalam penjara itu mereka melakukan rekrutmen dan sasarannya adalah napi-napi yang ditahan dalam kasus-kasus umum, misalnya napi kasus pencurian, napi kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan, itu mereka sadarkan di dalam penjara, mereka bikin nangis lah, mereka bikin waduh harus tobat dan seterusnya, lalu kemudian convert ke teroris gitu. Nah, ini membuktikan bahwa ini ideologinya masih sama. Justru karena masih sama itu, mereka bisa bertahan puluhan tahun kan. Ini ideologi yang sudah puluhan tahun. Iya, ada beberapa aspek memang di dalam gerakan terorisme ini. Contohnya misalnya ideologi, kemudian ada orang-orangnya yang direkrut seperti itu, dan juga pendanaan. Nah, ini pendanaan ini Pak, ketika mereka sudah mendapatkan uang yang banyak, itu sebenarnya mereka menggunakannya untuk apa saja sih? Ya, mereka ini kan organisasi ya, organisasi. Jadi organisasi itu kan ada bagian-bagiannya kan. Bagian pendidikan, bagian marketing, bagian humas, dan seterusnya. Mirip seperti organisasi yang lain. Sehingga kemudian namanya organisasi, walaupun ini organisasi bawah tanah, maka pemasukan ini dibagi-bagilah oleh mereka kan. Ada gaji juga untuk para pimpinan mereka, ada tunjangan untuk janda-janda mereka. Kemudian ada juga yang disebut dengan uang tadrib atau uang persiapan teror itu. Ini yang dibelikan bahan senjata, dibelikan besi untuk dirakit sebagai senjata, ditimbun di Lampung, kemudian dibelikan lahan latihan di Pulau Kangean di Madura untuk berlatih teroris, berlatih militer ya, semi militer. Nah, jadi dibagi-bagi nih Julita uangnya. Ada yang untuk operasional, ada yang untuk persiapan aksi, ada yang untuk organisasi. Ya mirip dengan mirip dengan organisasi yang lain umumnya gitu. Benar-benar sangat sistematis ya, karena memang sudah di dalam organisasi. Pak Ridwan, kita masih akan lanjutkan usai jeda dialog kita. Pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Ridwan. Nah, Pak Ridwan, perkembangan teknologi dan juga termasuk ini adalah cryptocurrency ini kan adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, dan ya kita harus mengikuti teknologi secara global saat ini, terutama ini masih berkaitan dengan ekonomi. Tapi di sisi lain memang
ada kelebihan yang bisa dijadikan celah karena siapapun bisa bertransaksi tanpa harus terdeteksi begitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita agar ini tidak disalahgunakan oleh kelompok terorisme menurut Anda? Ya, yang pertama ya Mbak Julita, bahwa kelompok-kelompok teror ini jangan kita anggap mereka ini orang yang tidak berpendidikan. Banyak mereka berpendidikan tinggi ya, ada yang S1, S2 gitu kan. Bahkan ada yang kemarin kan yang ditangkap itu para doktor ya, doktor S3, lulusan luar negeri. Jadi dalam hal ini mereka pasti selalu up to date. Nah, karena mereka up to date, maka pemerintah, penegak hukum jangan juga tertinggal, harus juga up to date, harus juga dinamis. Misalnya dalam hal yang kita bahas hari ini tentang cryptocurrency, maka ya satgas-satgas dari Densus 88, BNPT maupun yang lainnya juga harus memahami benar tentang cryptocurrency itu. Harus disiapkan tim IT khusus yang memang ahli dalam kripto, ahli dalam IT, dan melakukan pelacakan-pelacakan secara digital ya. Jadi ini kalau digital, musuh dilawan dengan digital gitu kan. Kalau mereka lari ke hutan, dikejar ke hutan. Tapi kalau mereka larinya ke dunia maya, dikejar ke dunia maya kan gitu. Jadi yang mengejar juga harus ahli IT. Jangan kemudian kita paham bahwa mereka ahli, tapi kita tidak menyiapkan. Ya saya kira Densus 88, Polri, dan BNPT pasti punya ya perwira-perwira muda, adik-adik yang mempunyai kemampuan IT. Di Polri misalnya ada cybercrime gitu kan. Cybercrime itu mereka juga sangat ahli dengan IT-nya. Dan ini yang harus kemudian diberdayakan secara baik sehingga kemudian celah-celah di mana kelompok teror ini bisa main di situ, nyari dana di situ, bisa dideteksi dengan lebih cepat dan kemudian ya diungkap gitu ya, di mana mereka, IP address-nya apa dan seterusnya itu. Baik. Nah, ini beberapa negara sebenarnya sudah melakukan penelitian. Salah satunya ada dari University of Sydney yang menyebutkan bahwa 1/4 pengguna Bitcoin dan setengah dari total transaksi yang menggunakan Bitcoin ini berasosiasi dengan aktivitas ilegal. Mungkin diantaranya adalah aksi terorisme. Nah, ini kan artinya bahaya begitu. Tapi di negara lain pula mereka sudah mendapatkan fakta tersebut. Mereka tidak bisa melakukan hal yang signifikan begitu karena digital ekonomi ini sangat sulit untuk benar-benar dihentikan begitu. Apakah menurut Anda pemerintah kita bisa melakukan sesuatu yang signifikan untuk bisa mengurangi potensi perkembangan terorisme melalui digital ekonomi, Pak? Ya, dua-duanya harus berjalan ya. Artinya penangkapan secara tradisional, misalnya pelacakan handphone, kemudian penguntitan, pengintaian, itu terus berjalan. Tetapi Satgas Cybernya juga harus mulai on gitu loh. Harus mulai berjalan juga Satgas Cyber ini sehingga kemudian nantinya ketika mereka kemudian berpindah pendanaannya kemudian full pendanaan di kripto, kita sudah siap, penegak hukum itu sudah siap gitu. Sudah siap dalam artian tahu pasti misalnya ini toh nanti itu kan akan diuangkan juga Julita ya. Kan nggak mungkin juga perdagangan misalnya mereka mau beli bahan peledak atau mau beli pupuk urea sebagai bahan bom. Kan nggak mungkin beli pupuk dibayar pakai Bitcoin. Nggak ada yang mau kan? Kan pasti akan di cash in juga, akan di cash out juga. Jadi ditukar dengan liquid ya, ditukar dengan uang liquid dengan rupiah. Nah, pada saat proses ini kan harusnya bisa dideteksi juga. Misalnya diawasi gitu. Kalau kita punya Bitcoin, kita mau membuatnya jadi rupiah itu kan nggak banyak yang bisa ya. Hanya orang pemain Bitcoin yang tahu gitu. Nah, ini yang saya kira juga harus bisa dikerjasamakan, bisa dilacak di situ. Sehingga begitu ada indikasi liquid dalam jumlah besar, kemudian di cash out, kemudian akan digunakan untuk operasi teror, itu bisa ketahuan gitu. Ya, ada proses withdrawal di sana, mungkin bisa deteksi dari sana, tapi meskipun ya secara digital agak sulit memang untuk dideteksi bagaimana pergerakan yang dipilah-pilah begitu untuk aktivitas yang ilegal dan legalnya begitu ya Pak Ridwan. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi, kita kan tidak berharap bahwa untuk pendanaan terorisme melalui cryptocurrency ini kan bisa berkembang. Artinya bisa sampai sejauh ini ada pergerakan yang masih masif di Indonesia terkait dengan terorisme. Apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga BNPT terkait terorisme ini, apakah sudah maksimal menurut Anda sejauh ini?
Ya, saya kira tentu mereka sudah berupaya keras ya, Julita ya, karena ya kita tahulah terorisme ini kan bukan pekerjaan 7 to 16 ya, pekerjaan PNS gitu jam 7 sampai jam 4 sore, bukan seperti itu. Bukan pekerjaan pegawai biasa yang normal gitu kan, 7 to 5 gitu. Ini terorisme ini 24 jam nih operasional mereka itu. 24 jam mereka memikirkan bagaimana merekrut kader baru, 24 jam mereka memikirkan bagaimana beli bahan, bagaimana lari dari pengejaran. Jadi memang kita harus salut ya dengan teman-teman di kontraterorisme, dengan Densus 88 terutama, yang mereka ya 24 jam mendedikasikan dirinya untuk penanganan terorisme. Ya mereka harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, mungkin berbulan-bulan menyamar. Ini yang saya kira kita juga harus salut kepada mereka, tetapi tentu ada hal-hal yang harus lebih disiapkan. Tadi misalnya Julita ingatkan tentang betapa sulitnya kita mendeteksi pelaku-pelaku digital currency gitu. Nah ini kan berarti harus kemudian segera disiapkan nih, satgasnya disiapkan, strateginya gimana, apakah akan menggandeng para pemain-pemain lama yang sudah banyak bermain gitu ya, dalam tanda petik sebagai informan. Ini kan bisa dilakukan ya, bisa dilakukan, tapi ya prosesnya saya kira sudah berjalan sih. Kenapa menurut Anda diperlukan semacam satgas khusus untuk bisa menangani ini, Pak? Sampai hari ini kan kita masih menganggap penanganan terorisme ini masih penanganan tradisional ya. Dan baru kemarin ketika Pak Boy Rafli menyampaikan di pidato akhir tahunnya, kemudian kita terhenyak ya. Saya kira berita satu termasuk yang paling pertama ini mengungkap ini cryptocurrency di ranah terorisme. Dan ini menunjukkan bahwa memang ada keperluan itu, ada kebutuhan itu untuk menyiapkan satgas khusus, satgas cyber, terutama satgas financial terrorism ya. Yang sebenarnya PPATK juga punya sih, tapi kan radar mereka masih di transaksi konvensional. Radar mereka misalnya kalau ada transaksi di atas 500 juta di kelompok-kelompok tertentu yang diwaspadai baru nyala mereka. Tapi yang untuk cryptocurrency saya sih belum meyakini mereka sudah punya sistemnya gitu. Baik. Pak Ridwan, terakhir apa yang mungkin juga masyarakat harus aware tentang bagaimana terorisme ini masuk ke digital economy juga, Pak Ridwan? Ya saya kira kita nggak bisa juga berharap banyak ke masyarakat ya. Setidaknya kalau masyarakat ini levelnya kita turunkan ke keluarga mungkin, level family. Jadi bagaimana kemudian ayah-ayah itu mengawasi anak-anaknya, kakak mengawasi adiknya, sehingga kemudian kalau misalnya nih perilaku-perilaku mencurigakan itu kan muncul ya, misalnya sendirian di laptop, main laptop lama-lama, kemudian tiba-tiba tertutup, menutup komunikasi. Kan kelihatan tuh perubahan psikologisnya gitu. Nah ini harus diwaspadai nih, bergaul dengan siapa dia di ranah cyber, bergaul dengan siapa mereka di ranah-ranah fisik ya, pergaulannya dengan siapa. Nah ini yang saya kira masyarakat sih levelnya di situ ya. Kalau masyarakat disuruh masuk ke ngawasin cyber di cryptocurrency saya kira juga berat. Tapi bisa kemudian mengawasi keluarganya sendiri, jangan sampai direkrut oleh kelompok teror karena kelompok ini terus melakukan perekrutan. Gitu, Julita. Oke, Pak Ridwan, mungkin juga kita nggak tahu ya bagaimana pergerakan ini nantinya melalui cryptocurrency, tapi memang ini adalah sesuatu yang sedikit vanish begitu ya. Ada chatting di sana, ada pergerakan, ada informasi yang bisa ditukar di dalam aplikasi cryptocurrency ini. Apakah menurut Anda mungkin kita harus juga mewaspadai ada rekrutmen dari beberapa platform cryptocurrency di Indonesia? Pemainnya maksudnya ya, mungkin pelakunya ya. Iya, sangat mungkin. Ya, tadi saya sampaikan, kalau bisa kita dahului ya, kita lebih dulu misalnya merekrut para pemain-pemain ini, itu dalam tanda petik menjadi informan gitu. Tentu dengan kerahasiaannya yang sangat-sangat dijaga ya. Menjadi informan. Jadi kan ini kan sebenarnya ya nggak banyak lah yang baru main ini kan. Jadi tahu lah ini kalau tiba-tiba ada pemain baru masuk atau tiba-tiba tadi Julita bilang withdrawalnya dalam jumlah yang cukup gede gitu kan. Ini ya harus radarnya harus nyala gitu. Oh ini berarti ada sesuatu yang salah. Nah itu kemudian bisa dikirimkan informasinya ke satgas yang terlibat, apakah itu dari BNPT ataukah Densus 88. Baik, kita mulai dari diri sendiri juga untuk bisa
tetap aware terkait dengan jaringan ini dan juga tentunya kita lihat bagaimana pemerintah bisa mengupayakan tidak ada perkembangan pendanaan terorisme melalui cryptocurrency ke depannya. Terima kasih Pak Ridwan telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Pak Ridwan. Ya, sama-sama Julita. Makasih. Terima kasih. Ya pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.